Pang takut tok, takut hodok, takut kopolok, kawinitan didem dalam kinatam. Di itam bara seulai kenap awinon. Awin naina tuan sapu dalam teh. Peringat dengan Tuhan di tangan. Jadi menanana titik tolak berangkat. Pemberitaan firman Tuhan dikumandangkan sehingga suku kayan dapat mendengar, memahami, mengerti dan melusuri serta menikmati dan menikmati kebenaran firman Tuhan itu sehingga sampai pada saat dan detik ini di Tampuru Kayan dan ngengayan janji-janji Tuhan dalam kita. Amin. Amin. Jadi musiknya korek. Yolo nih, Yolo. Jam lagu nih kita. Jam. Lagu kita. Maduna aku yang jam lantai ha surga metek tanyaruh diong lingo telingo abid kenan halam Tuhan Yesus Kristus dihanai ala apel oleh
Ampian tusu ulu lima duman sebelum terjadi. Kita murid alam kita murid alam salah. Kita murid alam dosa. Indonesia alam tantai. Hak surga pada Tuhan tamu Yesus Kristus. Jadi ya binanan kita pada sudah kedap teman Tuhan awin sayu halang nak melitang. Jadi ini telah berjuang dalam pangkalok dahil di teks alam Tuhan inang man Efesus tulah 5 Yoh 5 man tulah 5 Yoh 5 atang Yoh 20 di dahil temana batang dahokna alam tulah pelamana di hati hidup bijaksana di akhir zaman, hidup bijaksana di akhir zaman. Kita murid aman tuge dan tipun pelamana alam tenang, alam sayu, alam melu jangan lah. Dagu hitam murid ke alam sentana menjelang akhir zaman. Ampiang usutana sampai lepak, sampai pak, sampai menjelang hari kedatangan Tuhan Yesus alias Maranatha. Dari anak hidup dalam sebelum inang jadi ini jadi ampian untuk santai penjoh dalam Tuhan Tuhan kalau naik pada Tuhan dalam sembahyang tapi beri dalam sembahyang amai alamaan surga alamaran Tuhan Yesus kalau panah kalau pahrin belapohu kakayan lebih ini meluaknya paleka mencui kak mahakika ngatalawika dehin ngamarenika tapi nikah nanti Tuhan Allah alang layak untuk dipuji, disembah, diagung, ditinggikan dan dimuliakan. Abi nusit teh Allah alang lebih menulikan. Allah alang kalau anak teh alam anak jati Yesus Kristus Tuhan alang laki pegurip kami. Jamulaan kami lim ne paleka lebiani. Meju mahak dan taloika Tuhan. Abi nikahna alang sayu, alang ningan, dahin alang mayak kalau menarik pangani man malam dolimak deh atang lebih nih malam ani awinan Tuhan kalau mendapnai ngatalai kak meju makika dahin ngamarika awin sayuran tanam kuri hak dahin ujian penyembahan kalau lebih nadam marongtuk tahun alang Tuhan kami piah pakalai Tuhan kami mahak di mejuika awinatina tata liturgika gerja dan kami tetap dan mampu daya untuk melaksanakan setiap rantai acara ibadah itu dengan baik dan itu juga terjadi malam ini Tuhan awinanan kami berjumpa di ngemat narengka atangna ngarahna lebih anilah Tuhan ika sang
duan tek kami dahin kami malam ini abinanan kala kasi dia alam masih kalau ngapat matan kalau iling kalau kenap kalau Tuhan dia kalau nang mengerti hayati dan meresapi dan mengalami dahun Tuhan alang tipiah sang kalau pakala digani painah belum angkat alang memberkati dan mengerapilin kalau lebihan Tuhan dia dipermuliakan dan kami semua diberkati oleh pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih amai anina kaya di dalam baju mereka di alam dan melalui arah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Nah, garis besar khotbah luangan telok kemana jadi diana perdinan Divisi 55 atang joh 22 dan 20 di hati uhanan tay pala pendeluan ini dihana masih jatam dan pelemana ampian te masuk ke alam pemberitaan ya masih dan mengkaitnya dengan isi khotbah itu dan yang telah ihana menutup telah menjalani hidup bijaksana sempena akhir zaman dalam rangka suku kaum bangsa kaya menjadi penerus pewaris janji Allah ini. Bahwa kaya alang nirmaya janji Tuhan. Sejak 1947 until now 75 years. Lusianan full stop. But we are going to move on and move on and move on sampai akhir zaman. Setelah itu kita akan lihat implikasi dan aplikasi. What does it imply and how does applies to you? How does it applies to you? Kesan dan pesan akibat daripada pemberitaan firman Tuhan itu. Dan pada akhirnya baru kita masuk dalam kesimpulan. Nah, firman Tuhan dalam Tuhan dalam Efesus tulan 5 25 atau 20 atau bahasanya dalam dakwah Allah. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, bapak orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada bukan karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkatakanlah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersolaklah bagi Tuhan dengan segenap hati, dan ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Tuhan. Jadi anak-anak hidup dalam Tuhan atau bahasa dalam Efesus tulah 5 25 tanggung 20. Nah, kalau Allah ditambah syukurlah berjumpa maha Tuhan dengan telah Tuhan. Abinon sepanjang put ini dahun Tuhan ala kuhlok mana malam 25 atau malam ini menjadi satu pemberitaan firman Tuhan yang dapat menelusuri, meneliti, mengkaji tema yang seperti ini, di mana malam pertama Pestani telah membawa kita dengan tema puhukayan jangayan janji Tuhan.
Yang kedua Pastor Indi dengan tema hidup yang berkemenangan. Dan yang ketiga Pastor Joseph dengan tema mengalami kedahsyatan Tuhan. Dan yang keempat Pastor Tujo dengan tema mengalami terobosan dalam hidup. Lunah alam sang antalo pelamana malamani dong. Musuh apa? Kemenangan, kedahsyatan, terobosan, apa lagi? Ada lagi, ini sudah sempurna. Boleh pulang kita, makanya bertemu pulang. Apa lagi mau dibicarakan? Bapak Ibu jangan pulang dulu. Menini hamat toho. Menini hamat toho. Masih lain ke dalam tahun ini. The core of this verse is here. We are not dying tonight, if not God's will, but maybe tomorrow. Until the last day, hari kiamat. Jadi Ujulan Tuhan akan protek malam ini. Ini dipesan. Alam merangkuli kemenangan, kedahsyatan, terobosan. Nah, dengan itu kita sangat bersyukur kepada hamba-hamba Tuhan ini, utusan Allah ini yang telah mengkumandangkan janji-janji Tuhan itu, kemenangan itu, pembebasan, kedahsyatan, dan terobosan itu, sehingga kita sungguh-sungguh dan mengelana hitam dan nengayang janji Tuhan dalam hidup kita sebagai orang yang percaya. Wah, itu luar biasa itu. Jadi beneran tepuk tanganlah kepada pastor-pastor kami, Pastor Indi, Pastor Tujo. Pastor ini penginjil ini. Pastor Indi lagi apa korban luar biasa lagi, bertumbuk-tumbuk lagi. Ini Pastor Joseph ini gembala dia. Ini Pastor Tujo ini gembala dengan guru dia ini. Kita sangat bersyukur oleh karena pelayanan mereka sungguh nyata dan luar biasa dan telah menjadi berkat dan rahmat kepada kita. Jadi dengan itu kita memuji Tuhan dan berterima kasih kepada mereka. Pendahuluan yang kedua, ini tentang etimologi kata. Etimologi itu adalah artinya apa? Artinya itu baik nun arti dah ahli zaman no bijaksana no ataupun nun pemana yaitu pertama etimologi kata bijaksana. Tapi dalam tema itu apa? Hiduplah bijaksana. Hiduplah itu tidak perlu etimologinya, semua tahu. Tetapi bijaksana ini apa arti, makna, maksud, tujuannya, dan implikasinya dalam kehidupan kita. Itu sangat penting. Jangan hanya lihat ini bijaksana ini. Apa arti dia? Apa masalah dia? Ini catat dalam Alkitab ini. Bijaksana, sikap yang bertindak berdasarkan akal sehat dan logis sehingga dapat bersikap tepat menghadapi situasi kondisi hidup. Aman tuge. Sikap yang dapat menyesuaikan diri ataupun menempatkan diri dalam segala sesuatu keadaan yang sedang terjadi. Mampu daya untuk berdiri dan berdikari dalam situasi yang genting. Dan pada umumnya orang yang bijaksana dapat membuat dan mengambil keputusan yang adil bijaksana bagi dirinya dan kepada lingkungannya. Makanya bilang jangan bodoh. Ada tadi itu. Manfaat sikap etimologi kata bijaksana
memberikan manfaat. Satu, membuat hal yang baik bagi dirinya dan kepada orang lain. Hidup bijaksana untuk kamu dan untuk orang lain, bagus hidupnya. Membuat seorang terlihat lebih berwibawa sehingga akan dihormati oleh orang lain. Tidak bodoh-bodoh. Hormat, jujur, respect, dan membuat kita lebih dipercaya oleh orang lain. People can trust you and they can put their faith in you. Dan lingkungan menjadi damai, aman, tentrem, sejahtera karena tercapainya keseimbangan hak dan tanggung jawab oleh karena hikmat dan kebijaksanaan dan akal budi orangnya, dan berkaitan keadilan yang terciptakan di masyarakat oleh hikmat dan bijaksananya manusia, khususnya dalam konteks orang yang memimpin, menata dan mengelola masyarakat yang sedia ada. Dan sedikit lagi, ada satu etimologi kata yang berkaitan dengan akhir zaman. Apa ini akhir zaman? Akhir zaman, zaman akhir atau hari kiamat. Sudah biasanya kita dengar. Apa arti daripada hari itu? Hari itu agama besar di dunia seperti Yudaisme, Islam, Kekristenan, Zoroastrianisme, Buddhisme, Hinduisme, Konfusianisme, dan sebagainya mempunyai sikap dan pandangan, pengertian, pemahaman yang berbeda tentang akhir zaman. Khususnya agama-agama ini sedap pengertian, pemahaman untuk arti akhir zaman ini. Kita langsung saja melihat artinya, maknanya bagi orang Kristen apa sebenarnya. Istilah ini, yaitu akhir zaman ini, telah diteliti melalui para nabi dalam perjanjian lama seperti kitab Yoel, kitab Amos, kitab Zakaria, Yesaya, Daniel, dan sebagainya. Tengaran, Marongtuk, Duman, Dao, Jaka, Santepa. Dan dalam perjanjian baru juga ada kitab Injil, Tesalonika, Timoti, Petrus, Wahyu, dan yang berhubungan dengan eskatologis, ya, datangnya hari Tuhan dan persiapan penyambutan Maranatha, Yesus Kristus datang kedua kalinya dalam dunia ini untuk menyambut para saleh-salehnya Nuh pergi ke surga jauh di sana. Aneh pengertiannya. Ya, jadi sangat syukur kita sebagai orang Kristen. Oleh karena makna dan arti daripada akhir zaman ini sudah tercatat, tertulis dalam Alkitab, dan kita mampu daya untuk mengerti, menghayati, dan mempersiapkan diri untuk menyambut Maranatha. Ada amin? Oh, ini bukan dongeng ini dari Kejadian sampai Wahyu berkaitan dengan akhir zaman ini. Persiapkan diri pada waktu Tuhan Yesus akan datang yang kedua kalinya nanti. Nah, pada akhirnya arti daripada bijaksana dan akhir zaman ini dengan kontekstualisasi kita pada malam hari ini. Teks, konteks, dan tema hidup bijaksana di akhir zaman berkaitan arti dengan cara hidup kita dulu 75 years ago, before, and then 75 years after sekarang ini, dan masa yang akan datang, yaitu masanya akhir zaman. Nah, jadi abinana kita para sana genap mentuhan, abinana mukang khotbah yang telah menolong kita untuk melihat, oh, lepakna
lepak nah kayau ayah sampai terhubung akan terhubung pun sudah memberikan sedikit pengertian pemahaman tentang kaya ayah. It is gone. It is gone. No more. But there are going to be more trials, problems, difficulties, and temptation to come before the end of the world. Jadi dengan itu malam ini kita mau untuk bertanya, if we are going to face the end of the world, one more day, one more month, one more year, or one generation to come, what are we supposed to do? So now, it is the time for us to move our way forward. Now is the time for us to move our way forward. Amen. And if you are not here tonight, you are blinded. And what are you supposed to do while you wait for precious time to come before the end of the world? Jadi aminanan penjularan Tuhan, amin telah berkesempatan untuk meneliti, mengkaji dan mengaplikasikan kebenaran Tuhan ini dalam rangka kita hidup bijaksana sempurna, mempersiapkan diri masuk dalam zaman akhir. Ada amin? Amen. Jadi aminanan Bapak Ibu, kita para saudara kenap umat Tuhan. Yang pertama, kalau kita telah teliti dan mengkaji firman Tuhan dari Efesus 5 menade, unak lo ihak umat non menitam. Unak lo ihak umat non menitam. Kalau kita lihat dalam ayat yang pertama 15 itu, firman Tuhan sungguh nyata dan terbukti supaya kita sebagai jemaat dan umat Allah Tuhan sekarang ini dalam rangka kita menanti dan menunggu akan akhir zaman ini, firman Tuhan mengajak kita dan mengatakan kita harus hidup dengan menggunakan waktu yang baik. We are not to waste our life. We are supposed to make use of the best of our life. Tapi dengan Tuhan kuma, marilah kita hidup dengan cara supaya kita hidup dan menggunakan pakai masa dan waktu yang ada sebaik-baiknya. Dan dalam konteks aplikasi anihana akhir zaman. Tahun Tuhan kumaka kita menuju akhir zaman ini, hidup manusia berkaitan dengan penataan dan pengelolaan serta pemakai gunanya masa dan waktu memang tidak betul, tidak benar dan salah semua sebenarnya. Jadi makanya itu kita badalan sekenapan Tuhan. Abin daun Tuhan inilah alang masih hitam jaya tandang panau ngejelah daunnya. Teguh hitam menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus pada akhir zaman yang akan datang. Nah, yang pertama, dalam rangka kita ingin menggunakan waktu yang baik ini, dalam ayat 15e dikatakan memperhatikan cara bagaimana kamu harus hidup dengan menggunakan waktu dengan baik. Berkaitan dengan pengertian pemahaman waktu, daun tam si jam. Di daun aslinya kedua, satu adalah yang berkaitan dengan istilah kronos, dan yang kedua adalah kairos. Nah, kronos ini ihana masa ataupun waktu yang sedang berjalan
yang sedang digunakan dalam melakukan kegiatan kebiasaan kehidupan. Anan kronos. Malam tudu di mamaon uhanan tenyadui ulilaan tudu maon kuman lim kegiatan aktiviti alang antamna tiap-tiap hari menunjuk kepada istilah masa kronos. Kairos adalah waktu yang hanya terjadi sekali dalam hidup ataupun terjadi pada suatu masa tertentu saja. Istilah kesempatan, privilege, opportunity yang hanya sebentar saja. Kalau tidak ditangkap, lepas. Dari arti dan makna masa kronos dan kairos. Nah, Bapak Ibu, urip tangkulunane teh kronosna, tahin teh kairosna, teh menaringna, teh kauhna, urip tangkulunane dosang tepat. Contohnya menitangnya, hitam daok. Dari nyamuknya make nyamdo neatang itamuku. The end of our life, the kairos of our life will be the death. Di hati pataitan. Di penggunaan waktu yang bijak ini adalah supaya kita guna pakai masa kairos itu sebijak-bijaknya sebelum sampai kepada masa kairos. Jadi pakai guna dengan bijaksana masa yang kronos itu sebelum masa akhirnya kairos dalam hidup kita. Ada amin. Anak hitam diminta supaya kita dapat menggunakan masa kita dengan baik. Nah, yang kedua, jangan hidup seperti orang bebal, tetapi hiduplah seperti orang arif, karena hari ini adalah hari yang jahat. The time is very difficult. Trials, problem, difficulties, and temptation will be faced by you and me. The time of the kairos and chronos is before us, and how are we going to face it in our life? Dari masa kronos itu, perkembangan zaman mula dari era kuno, aneh masa kronos ya, dari masa kuno, masa era pramodern, masa era modern, masa era postmodern, dan sekarang masa era telekomunikasi dan digitalisasi. Telekomunikasi dan digitalisasi, ya, digital. But we are going to see the dangers of this era now, which is akhir zaman now. Bahaya-bahaya yang kita akan hadapi sekarang ini setelah masa kuno, pramodern, dan postmodern masuk kepada telekomunikasi and digital ini. Apa artinya ini? The time is running toward the end of the world. Hari kiamat nanti. Bahaya terhadap postmodern ini, akhir zaman ini nanti, adalah seperti apa? Adalah di mana kita menolak Alkitab. Sebelum Tuhan Yesus datang, Alkitab ini akan ditolak oleh banyak orang. Nah, ini bahaya nih. Harap ini jangan jadi kepada kita. Ini akan terjadi sebelum akhir zaman. Jangan-jangan ini Alkitab tidak ada lagi ini. Ditolak. Tidak
tidak ada kebenaran yang mutlak. Terus kita lah. Dan ini pun sekarang ini kebenaran yang mutlak. Ini pun tidak mutlak ini. Berendah, mesti susah pakai ini. Tidak mutlak. It is not the truth dia. The truth is not there already. Beragam kepercayaan dan pengajaran. Ajaran dan kepercayaan beragam-ragam. Dan kita tahu sama ada lagi ini kepercayaan kepada Yesus Kristus ataupun tidak. Kalau ini sudah ditolak dan tidak dipercayakan lagi. Kalaulah adakah tidak nanti iman dan kepercayaan kita sebagai orang Kristen menuju kepada akhir zaman nanti. Pluralisme ini adalah kepercayaan 2 in 1, 3 in 1, 4 in 1. Percaya kepada berbagai. Kalau orang katakan hanya ada satu jalan pergi Rome. There is only one way to go to Rome. Tetapi pada saat nanti everybody can go to Rome. You can fly, you can use the ocean, the ship, and so on and so on. Dikaitkan dengan agama, semua agama dapat pergi ke surga. Pluralisme. Bukan orang Kristen saja yang dapat pergi, kami juga pergi, kami juga pergi, kami juga pergi, kami juga pergi, semua orang pergi. Ada amin? Tidak. Jangan amin. Yohanes 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall be saved. Whosoever. Anak yang betul. Pluralisme ini yang akan kita hadapi nanti dalam akhir zaman ini. Itu kan? Ya, Allah begitu mengasihi dunia ini sehingga ya mengutus anaknya kepada Yesus Kristus supaya barang siapa saja whosoever will be saved. Tidak semua orang, tidak semua agama, tidak semua ajaran, tidak. But we are going to face that hour. Dan hilang hikmat dan budaya malu. Mantan Tertung dan David tadi pagi pun mengatakan bahwasanya budaya kita kayak ya orang hormat, orang pemalu-malu, itu bagus. Tetapi pada akhir zaman nanti memang dia bilang tidak malu-malu, itu lain lagi konteksnya dalam budaya ini. Jadi dengan itu sangat penting supaya kita sebagai orang Kristen mempunyai pandangan yang alkitabiah dan skriptural oleh para teolog dan para pemimpin gereja terhadap berbagai pengajaran postmodern alias akhir zaman ini. Ada amin? Amin. Jadi dalam arti kata yang lain, puhu kayan jangan janji Tuhan. Okay, we are now there, but how are we going to move on forward and face this akhir zaman? Anda ngerti teman-teman ini? We are moving forward the Chronos time before the Kairos time. Jadi maka itu kita hiduplah seperti orang yang bijaksana. Ada amin? Amin. Dan bukan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Orang bebal itu adalah orang yang tidak mengerti, mengaiti, tidak pandai, tidak peduli, hantam kromo. Lalu jangan pandai mentekwa.
Tetapi arif, bijaksana, hikmat, akar budi, dan hati-hati, tetap jujur, ikhlas, tulus. Wow. Kita berdoa, Tuhan tolong saya jangan seperti orang bodoh, bebal, tetapi seperti orang yang arif, hikmat, pandai, jujur, ikhlas, tulus, lurus dalam hidup saya. Ada amin? Amin. Bebal ini datang daripada seorang yang bebal sekali, namanya Nabal. Dalam Alkitab Perjanjian Lama. Nah, dengan itu Bapak Ibu, kita mau supaya Tuhan akan menolong dan memberkati kita. Masih sedikit yang berkaitan dengan postmodern ataupun akhir zaman ini. Ini cabaran-cabarannya. Ya. Cabaran-cabaran secara umum di dunia ini. Di mana Injil menjadi materi pengembangan diri. This is Injil and this is the Bible, and you are going to make use of Bible for your own use, you know. And you are going to misuse the Bible. Dan mau menceritakan contoh dan teladan. Pengkhotbah menjadi seorang motivator, bukan penyambung lidah Allah dan utusan Tuhan. Then we are facing this kind of preachers who become motivators. Dan gereja menjadi company dan jemaat menjadi customer. Company BM long pelutan long kiri, dan we are all the customer. Seperti company lo. It is no more the church and the people of the church. This is already a company. We are looking for profits and riches and pleasures. Itu kerja nanti, macam itulah kerja nanti dalam akhir zaman ini. Kerja lain menjadi saingan dan lawan, bukan sepelayanan, seiman. You act as if you are enemies of one another. Dan yang dipentingkan menghadapi akhir zaman ini, dikatakan jumlah jemaat dan keuangan jadi ukuran kejayaan. Anan kerjaan alam sembiatan. Ukurannya siapa? Ukurannya apa? Manusianya, uangnya. Dan pujian dan penyembahan ada sebagai hiburan. Tetapi tidak ada makna dan arti rohaninya secara spiritual and scriptural. That this will kill your faith. Datang kerja supaya dihibur-hibur, tetapi tidak ada arti dan makna secara teologis. Dan kebenaran firman Tuhan itu yang menyentuhkan hati sunamarinya tak ada. It's just a fun, and this will attract the youth and many people of the world. Dan yang terakhir, kemuliaannya bukan ditujukan kepada Tuhan, hanya ditujukan kepada manusianya.
celebrate this now. Nobody to anybody to God. It is me alone. It is personal glory and respect. Jadi anak, berbagai tantangan, cabaran, dan pergumulan yang kita akan lihat dalam masa akhir zaman ini. Nah, seterusnya yang kedua, dalam rangka kita menuju kepada dalam baik Allah ini, apa yang perlu, yang sangat diperlukan sekarang ini tidak lain dan bukan ihana ulama. It is the Spirit of God which can and who can only empowers us, equip us, enable us to face these problems and difficulties of the last day. Amen. And whoever is without the Spirit of God in him and her will find problems and difficulties in the days to come. Hanya satu kuasa yang mampu daya kita menghadapi dan mengatasi cabaran dan pergumulan akhir zaman ini adalah ulama. Sehingga kita diminta supaya kita dikendalikan, dikuasai, dipimpin, dituntun, disertai, dijaga, dipelihara, dan diurapi oleh kuasanya, hidup dalam rangka kita menghadapi akhir zaman ini. Ada amin? Amen. It is the Holy Spirit that will enable us to face and overcome the difficulties of the end of the world. Jangan mabuk oleh anggur, minuman keras, karena akan menimbulkan hawa nafsu. Karena norit itu amnona. Menghadapi masalah tantangan ceburan ini dipakai guna untuk mengatasinya. Dan itu juga yang dipakaikan orang sekarang ini, termasuk kita, untuk mengatasinya. Tetapi itu hanya one kick, two kick, after that no more. Dan akan dipengaruhi dengan masalah itu. Dan jangan mengandalkan itu. Yang kedua, bernyanyi dan bersorak bagi Tuhan dengan segenap hati. Dengan segenap hati. Bernyanyi dan bersorak kepada Tuhan. Give Him the praise, the glory. That will be one of the ways and means of how you will face the end of the world. Menyanyi, memuji, memuliakan Tuhan. Oleh karena apa? Kendati dan walaupun hadapi tantangan cabaran akhir zaman ini, kita memuji dan menyembah Tuhan, itu mempunyai suatu kuasa dalaman yang sungguh luar biasa melalui Roh Kudus menghadapi masalah tantangan tersebut itu. Dan mengucap syukur dalam segala hal sesuatu. Pada saya kenap teh alam lim tantangan, cabaran, pergumulan, masalah, kegentingan hidup tetap memberikan kesyukuran Tuhan. Terima kasih. Prakohong, terima kasih. Prabutit, terima kasih. Semata bahwa Tuhan, terima kasih. Malah anakku ini. Jangan takut. Tuh. Sakit, sehat, miskin, kaya, gemuk, kurus. Puji Tuhan. Ada amin. Amen. Itulah kita nanti menghadapi berbagai tantangan, pergumulan, kegentingan dalam hidup menghampiri akhir zaman ini. Tetapi kita sebagai orang Kristen, Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Ada amin. Amen. Ayub pasal 1 ayat 21. God give, God take, blessed is the name of the Lord. Amen. Pahlingkat alang anayo hipon ba? Hera kung lakwa dinadap na. Tetapi hak tangayat menuju Tuhan. Barang segenap man Tuhan. Tangayat taran Tuhan.
atang-atang lim sang ketepan bihapaan tangayap menuju Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Dan pada akhirnya Ayub diberkati berlimpah kali ganda. Nanti rinduan kita menghadapi akhir zaman ini, kelopaan mengucap syukur, menyanyi dan memuliakan Tuhan. Tuhan akan memberkati kita tatkala dan pada waktu kita menghadapi tantangan dan cabaran seperti itu. Nah, dengan konteks menghadapi krisis akhir zaman, kita perlu kekuatan dan peranan Roh Kudus, sebab semua orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, Roh Allah, adalah anak Allah. Dan siapa di antara kita ini adalah anak Allah yang beriman, mempunyai kuasa, wibawa, hikmat dan akar budi untuk mengalahkan dunia ini. Ada amin? It is your faith that will overcome the world. Amen. It is your faith that will overcome the end of the world. It is your faith that you are going to use to face and to overcome akhir zaman. Nothing else. Ada amin? Amin. Wah, ini merupakan salah satu dari prinsip firman Tuhan yang sungguh kamu tinggali pada malam hari ini dalam hati kita masing-masing. Oleh karena apa? Kalau adanya Roh Tuhan dalam hidup kita, itulah senjata yang paling komplit dan holistic and powerful to face and to overcome the problems, the trials, the difficulties of the end of the world. Ada amin? Amin. Nah, seterusnya ini yang ketiga, yang terakhir, hidup yang merendahkan diri terhadap satu dengan yang lain. Murid jai hitam merendahkan diri ini hana kenap menidam, kenap nyamah, kenap sayu, kenap melu, kenap hituk, kenap masih, kenap mohok, kenap bagi, kenap hormat, kenap jujur, kenap ikhlas, kenap betul, kenap lulus dan turus dan ikhlas. Ini meruntuk kenap tamkulunano. Ada nurit tamnuna dan nurit tam dapnah. Jadi ini meruntuk kenap. Di mana kita minta supaya kita tetap dan mampu daya untuk dapat merendahkan diri terhadap satu dengan yang lain. Sudah diberikan contoh dengan pribadi, keluarga, gereja, kampung, dan sebagainya. Kalau itu masih ada, inilah masanya untuk meninggalkan kenapan diakanan, alang miananan, alang sayuanan. Nah, dengan itu dalam konteks ini untuk merendahkan diri, ihana jaitam mengerti dan berusaha apa kehendak Allah, bukan sekedar kehendak manusia. Kenapa pelunan tua pelamana maruntuk mana putra ni pelamana sang mana pakat telok 5 doman yang datang mang pakai kena pelunan komiti lang maring komiti lang te sidang lang te maruntuk hitam pahukayan ala unang ayan jadi Tuhan. Ano yang gue pakai ini doon kena Tuhan telok sang napakat 8 puluman ya pakat saya puluman what is God's will and desire for us as we pursue to celebrate the 80th anniversary of the Kayan people put their faith in Jesus Christ, bukan manusia. Dan banyak lagi implikasi yang lain berkaitan dengan telok pelamana malutuk hadui
nyoh dahun Tuhan, kenap Tuhan, mah nyoh kenap batung telok lunan sendiri. Ada amin? Amin. Ini dalam politik tak apa, tapi ini dalam kerja lain. Jangan bawa politik itu dalam kerja. Yang ketiga, hidup dengan cara takut akan Tuhan. Dak telo takut tektok, dak telo takut tek Tuhan. Takut tektok, takut mati, takut sakit. Tetapi takut ke Tuhan ialah kita menghormati, menyanjung, meninggikan. Kalau salah-salah, apa ini berkenaan dengan kehendak Tuhan, rencana Tuhan, tujuan Tuhan untuk saya? Tuhan, apa yang merupakan janjimu, kehendakmu, rencanamu yang sesuai untuk saya secara pribadi, keluarga, kerja, masyarakat, dan ukayang. Jadi anak perlu antelenginan supaya dalam rangka kita memikir dan membuat dan mengambil tindakan lanjutan, tindakan mewujudkan. Kalau harap jemaat-jemaat bidang Tuhan, kalau komiti mana meruntuk hadir tadi, kalau sembahyang, jadi pada akhirnya kami memikirkan dan bertindak. Bagian tahun setiap hari di mana. Kalau meeting, kalau supaya ngakasi Tuhan timbaran kenapa rencanakan tim masih kalau. Karena hari ini saya. Kalau hanya ikut pikiran dan perasaan manusia, nah kalau ada susah tak bang sebagai pengurusi usaha untuk menentukan. Kalau pakai mindahnya, pengertiannya, pemahamannya, tindakannya manusia itu betul-betul bahaya. Tadi yang benar kalau kalian harap mengerti dalam rangka kita takut akan Tuhan, kita berjalan sesuai dengan rencana dan kehendaknya. Yang seterusnya hidup yang pertahankan budaya suku Kayan yang rendah hati, anak udah tinho dari mantan pemukul Pulau Kumang, ya, dengan budaya suku kita Kayan tetap ada, tapi memang kita akan pikirkan yang tidak benar, yang berlawanan dengan kitab itu mereka tahu budaya kita. Nah sehingga dalam konteks menghadapi krisis dan masalah kehidupan pada akhir zaman ini, maka relasi dan hubungan pribadi antara sesama manusia memainkan peranan yang penting supaya suku kaum Kayan tetap menjadi pewaris kerajaan dan janji Allah. Ada amin? This is the way forward. It doesn't stop just now. We are now going forward. Dan itulah yang kita mau supaya kita dapat melihat implikasi dan aplikasinya dan hubungannya. Nah memang kita mau supaya hidup menggunakan waktu dengan baik secara kronos dan kairos, secara kronos sistis and kairos sistis. Urip terodi tekbahuna tekbah awalnya akhirnya. Jadi marilah kita hidup bijaksana dan bukan hidup seperti orang yang bodoh, tetapi seperti orang yang arif, bukan seperti orang yang bebal, tetapi orang yang penuh hikmat, pengertian, pemahaman dalam rangka kita menjalani hidup menuju akhir zaman ini. Kedua, urip telok an buluan Tuhan jam ayat geri masih berkati dan urapi dalam kehidupan kita.
pada saat dan waktu kita akan menghadapi akhir zaman ini, oleh karena manusia batas adanya, tidak mampu, tidak berdaya. Jangan mengandalkan kuasa dan kemampuan pribadi. Put your faith in God and not in yourself. Tuhan mengapa? The people will put their faith in horses, but me will put my faith in God. People will put their faith in their riches, in their professions, in their works, in their money. But we will put our faith in God. Ada amin? Amen. Dalam Brigit dan Amerika Serikat, in God we trust. It is in the money. They said, in God we trust. And I ask the American here, do you still put your trust in God or in your money? We are now at the end of the world. Dalam surat Sindalarang pa, dalam Tuhan kami ngina, kasi kami ngina, tesin na din ke dalam. Okay, we as Christ children also don't put our trust on whatever is beside Christ Himself. Ada amin? Amen. As we pursue and move forward to the end of the world. Okay? Hidup dipimpin, dikendali, disertai, dijaga, dipelihara, dan diurapi oleh Roh Kudus. Dan hidup yang mempunyai cara dan sifat yang saling mengasihi dan memperduli serta merendahkan diri terhadap satu sama yang lain. Nah ini budaya apa nih? And we still maintain it. That this is very good as we face trials and problems in the underworld. Kendati dan walaupun ada berbagai tantangan dan cabaran serta kegentingan hidup pada akhir zaman ini, kita harus terus bersyukur oleh karena Tuhan Yesus sendiri yang berjanji dan menjaminkan kita untuk menjadi pewaris terhadap janji-janji Allah sekarang sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Ada amin? Amin. Dan yang terakhir, kesimpulan, kita bersyukur oleh karena Tuhan telah menebus kita. Ya, kita sebagai umat tebusan Allah, dan diselamatkan kita sebagai suku kaum yang setiada selama 75 tahun yang lalu sampai hari ini. Selama 75 tahun ini kita sudah menjadi umat kesayangan Allah, sehingga dapat menjadi suku yang memiliki, meresapi janji-janji Allah melalui cara kemenangan, kedahsyatan, dan penerobosan. Ani telok korban kololo, supaya kita betul-betul menjadi pahukaian anak yang ayat janji Allah. Ada amin? Anak pegangan kita, di mana kita telah bersyukur oleh karena pastanya sudah mencoknya kita ini suku yang menyangkanya janji-janji Tuhan. Dan ini telah kita lakukan dan Tuhan telah lakukan melalui cara kemenangan, kedahsyatan, dan penerobosan. Nah, menurut masa Kronos ini, kita akan terus menuju kepada era akhir zaman yang penuh dengan badai dan ombak, tantangan dan cabaran yang kita akan hadapi pada masa yang akan datang. Maka dari itu, marilah kita terus berdoa dan bekerja supaya kita terus maju dan dewasa, menjadi perwaris janji-janji Allah dari sekarang sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kalinya menyambut para salehnya kembali ke surga baka nur jauh di sana. Ada amin? Amin. Haleluya. Tepuk tangan kepada Tuhan. Ya, saya ucapkan kita kepada Tuhan.